Kembali lagi loh kita itu ya kan di vlog kali ini sesuai dengan request yang bertubi-tubi Kak, kalau bisa itu setiap hari. Kita sih tergantung subscriber ya. Kalau udah 10.000 mah langsung aja tiap hari ya kan. Cepet kita, kalau udah 10.000 tuh cepet. Zut 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 gitu. Udah bisa langsung setiap hari. Cuman kalau enggak itu kita harus bagi waktu ya, karena pasti kalau 10.000 tuh jauh lebih semangat. Karena subscriber yang bertambah itu bikin kita semakin membara gitu kan. Wah, bener, banyak semakin yang suka kita nih, banyak nih gitu. Akhirnya kita tiap hari ini langsung tuh. iya. Makanya yang belum subscribe, coba aja 10.000 biar tiap hari kita reaction, kalian bahagia pun kita bahagia kan. Betul Gitu. sekali. Ya. Ya kan. Terus ini tuh di hari pertama saya PSBB lagi di Jakarta. Ini hari Senin pertama kali Tanggal 14 PSBB ya? di Jakarta dan suasana. Apa kenapa? Tanggal 14 kan mulai ya? Iya, ini tanggal berapa sih? 14 kan? Jadi memang suasana, maksudnya di daerah saya tinggal di daerah Jakarta Pusat. Jadi ini memang agak sepi gitu. Tapi sudahlah, maksudnya yaudah kita jalanin aja gitu. Kebetulan di minggu ini saya memang work from home. Jadi kayaknya sih mau reaction apapun sih bisa gitu. Kecuali Aziz masih kantor. Karena di sini gitu. Masih normal-normal aja. Iya, makanya tapi kalau seandainya bisa 10.000 subscriber, bisa kita tiap hari, Bu. Kita usahakan. Terima kasih ya yang sudah follow kita. Ya kan sayangnya? Terima kasih banyak di Instagram, terus juga subscribe. Terima kasih banyak. Tapi yang follow masih kurang, capcus. Ayo dong di follow dan di subscribe. Jangan lupa @Aziz Suprayitno dan juga @Lola Chandra. Capcus. Oke. Langsung yuk. Yuk kita reaction aja nih video klipnya Calon Bojo dari Atta Halilintar. Wih. Lucu. Ini pakai tembak screen gitu. Aduh, keren. Kok merinding? Ya ada sinden-sindennya gitu ya. Iya bener, kok merinding gue. Sumpah lo merinding, sumpah. Sumpah. Oh itu bantalnya satu tulisnya Calon Bojo. Iya benar. Koyo wong edan tuh, gue bisa nyanyi nih. Oh di mana-mana calon bojo. Itu maksudnya dia selalu teringat dengan calon bojonya gitu. Iyalah, gimana nggak inget hari-hari. Tuh cincinnya aja udah mentereng di situ. Kowe number one sayang. Lelah Hanji. Aduh lucunya. Lianede. Campuran ya. Aduh keren. Ada bahasa Inggris pun diselipin. Iya. Minggu sampai Senin, bayangmu selalu hadir. No, sawarane atiku. Aduh itu muncul. Terpampangnya foto ala priwet itu. Gitu doang. Kurang. Itu tuh bayangannya. Iya benar, keren. Aduh, enak loh ini lagu ya. Iya lagunya enak kok. Kowe number one sayang. Ceria gitu lagunya. Ceria.
Ini kemasan lagu Jawa yang paling enak saya lihat. Simple, didengerin siapapun bisa, dibuat goyang enak banget. Dengernya tuh happy gitu. Happy gitu ya. Calon bojo. Sablonan kaos bekalah. Wede. Keren. Tuh. Ini tuh apa ya, penggambaran video klipnya, kalau orang bilang simple, tapi ingat pengerjaannya seribet itu. Iya dong. Iya, emang ini kelihatannya tuh simple banget, tapi mengusung modernnya ada, tradisionalnya ada, dari baju yang dia pakai ya kan. Terus juga bahasa Inggris pun diselipin di situ. Pokoknya kompleks, semuanya ada di situ. Jadi memang sebenarnya ini tuh kalau boleh dibilang agak bangga ya, karya anak milenial yang bisa dinikmati oleh di semua kalangan gitu. Siapa bilang anak zaman sekarang itu nggak bisa mengadaptasi budaya daerah? Nggak juga, buktinya Atta sebagai perwakilan anak muda zaman now itu tuh bisa gitu loh, mengimplementasikan atau mengapresiasi budaya dengan apa yang jadi passionnya dia. Kalau dia nyanyi, ya udah dia mengeluarkan karya di musik, ya nggak sih? Iya kan, gitu. Dan hasilnya itu sangat-sangat tidak diduga gitu, dan ini bikin kita sebenarnya tahu kalau Atta ini udah bisa di level dia ini adalah seorang penyanyi gitu ya. Ya pokoknya ikutan bangga dengan karya-karya anak bangsa. Betul. Yang bisa itu tadi mengapresiasi budaya Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar kalau dibilang ini anak milenial pasti agak susah nih, apalah segala macam gitu, pasti. Karena udah kecampur ke barat-baratan gitu ya, kan. Betul. Tapi buktinya ini enggak juga. Ini bisa ini dipadu-padankan semuanya menjadi satu yang menjadi sesuatu yang indah gitu. Iya, jadi kalau orang bilang itu sebenarnya unsur budaya itu bisa kita implementasikan di berbagai bidang. Aduh, disuruh sholat, Bo. Diimplementasikan di berbagai bidang gitu ya. Apalagi sekarang kalau kan ada yang pernah bilang nih, ini gara-gara ada nih misalnya kita pakai batik, bawahnya celana misalnya agak robek-robek gitu. Terus ada yang bilang harusnya berpakaianlah yang appropriate. Sebenarnya kayak menurut gue sih ya, kayak pemakaian apapun dari unsur budaya ya, batik sekalipun dipadu-padankan dengan apa aja itu silahkan loh. Namanya juga sekarang itu kan zaman sudah berganti ya. Anak muda itu dipakai apa yang membuat dia nyaman aja, itu kita udah bersyukur kalau dia bisa memakai kayak batik. Betul. Kayak apa sih misalnya cuan belangkon kayak apa, kayak tenun ya kan. Sebenarnya apa aja gitu loh mau bawahnya. Kalau fashion itu nggak ada aturan. Fashion itu nggak ada aturan menurut saya. Karena nggak ada boundaries. Nggak ada boundaries. Menurut saya gitu. Ketika kita mempunyai, saya pengen pakai ini, pakai itu, dipadu-padankan, kan match. Ketika dia merasa nyaman dan maksudnya itu masih terlihat baik dan bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun ada unsur apa tradisionalnya dipadu-padankan dengan modern, it's okay. Itu namanya perkembangan. Iya gitu. Apalagi sekarang kalau kita bicara soal batik, kalau batik mah udah keharusan ya, misalnya apalah yang dibawa dari daerah masing-masing gitu, penggunaan kain gitu. Jadi jangan sampai akhirnya kalau banyak yang protes tentang ini gitu ya, misalnya aduh jangan dong, seharusnya pakaian ini harus pakai pakaian itu, jangan sampai kita jadinya nggak mau pakai pakaian itu karena takut salah dinilai ini nggak baik gitu. Jadinya kan berkurang lagi, karena kemarin sempat si Atta ini sempat diprotes karena dia pakai atasan batik bawahnya gitu. Menurut saya sih tahu itu. Nah, kalau sekarang kita itu harus mendukung anak-anak muda yang sekarang memang bisa speak up tentang budayanya, itu lewat apapun. Misalnya kalau Atta sekarang itu lewat musik, ya udah kita bantu dia, kita bikin dia punya karya jadi bagus, ya kan? Syukur-syukur bisa dinilai dengan prestasi yang kece, yang kayak gitu-gitu. Ini kita mesti hargai itu, ya nggak? Ini Atta aja, maksudnya dia memakai batik, ya, terus juga memasukkan unsur-unsur tradisional. Itu dia sudah sangat menjunjung tinggi Indonesia gitu.
yang tadinya ini kan pasti ditonton ya karena dia maksudnya dia kan YouTuber nomor 1 Asia Tenggara gitu kan, pasti banyak dilihat oleh negara-negara lain yang tadinya belum tahu, oh Jawa tuh kayak gini, bajunya kece ya, oh bersikap itu kayak gini, oh pakai belangkon tuh ternyata ganteng ya, dan bisa modifikasi anak muda juga pakai gitu. Betul. Loh. Dan maksudnya gini, apa sih? Kita tuh harus melihat segala sesuatunya dari segi positifnya, jangan apa-apa negatif aja. Bo, hari ini tuh ya capek kalau kita tuh nurutin kata-kata negatif, omongan negatif, pikiran negatif. Sudahlah, biarkanlah anak-anak muda bangsa kita berkreatif dengan bagusnya, berpakaian dengan cantiknya, gagahnya, gantengnya. Apa dibikin negatif gitu ya, nanti nggak bisa bergerak, nggak bisa berkreatif, pusing mikirin kata-kata orang gitu. Jangan dipikirin kalau nggak membuangkan ya. Ada yang lewat barusan nih. Tuh ada lagi gangguan ya Allah. Gak apa-apa, namanya juga kantor ya. Iya benar. Kalau nggak mau ya kayak gue from home ya kan. Ya sudah kalau begitu buat yang pada suka sama channel kita, jangan lupa kita tuh di subscribe, bantuin sampai 10.000 dong supaya kita bisa uploadnya tiap hari. 10.000 ya kan. Terus jangan lupa kita juga di follow, karena begitu kalian banyak yang follow, subscribe, itu kita semangat. Gitu sayang, nggak ganteng sayang, nggak gitu semangat itu mas. Iya tapi jelek sayang, jadi biasa aja tolong. Kamu bukan Aderai, kamu cuma tetangganya Aderai. Boleh nggak sih netizen itu kasih tahu di mana sih supaya kita bisa mengganti takdir itu, gantinya gimana caranya ya? Nggak bisa. Siapa tahu bisa sayang. Ya udahlah. Tapi ayah apapun yang terjadi kita kan harus menerima itu tadi, pasangan apa ada ya sudah, aku cinta sama kamu sayang, nggak ada pilihan lain ya sayang ya. Ya udah kita tutup aja videonya sayang. Nanti kita akan sambung ke vlog berikutnya. Ingat kita harus dibantu subscribe sampai 10.000. Capcus, saya juga kepengen di follow, Aziz juga harus di follow. Itu ya. Kita berdua pokoknya biar kita semangat. Kita berdua di support maksudnya. Oke? Iya ya, support. Kamu butuh supportnya lain nggak? Enggak kan? Enggak, itu aja kok cukup saat ini. Nggak butuh support lain kan? Enggak, saat ini itu aja cukup. Nggak pengen ganti pasangan nggak kan ya? Enggak lah, itu kan kamu yang suka gitu. Aku kan enggak. Iya aku gitu sayang, kamu harus terima ya. Ya udah emang diterima kan kamu kayak gitu dari dulu. Wow, kesannya aku jelek banget loh, jangan kayak gitu loh. Walaupun aku tuh memang jelek banget, tapi ya udahlah, kamu keep buat kamu sendiri, jangan diobral ke orang lain. Udah sayang. Kan kita terbuka orangnya. Oke, yaudah. Yuk. Support deh. Dah sayang, terima kasih. Lola Chandra. Aziz Suprendo juga pamit. Dadah. Bye bye.